Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengumpulan data dengan Bapak dosen Yani Fathur Rahman MSI. Nama kelompok Arina Salsabila, Cindy Masriatul, Vindi Atikasari, Nanda Awalia, dan Taufikur Rahman. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel penguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Perbedaannya, dengan demikian metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapat pengertian yang lebih dalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah dalam penelitian. Penelitian kuantitatif adalah yang datanya berbentuk angka-angka, dan penelitian kualitatif adalah datanya tidak terbentuk angka. Selanjutnya, yaitu pembahasan akan dibahas oleh Saudari Arina. Baik, akan selanjutnya itu pembahasan. Untuk mendapatkan data yang baik, instrumen penelitian yaitu angket dan tes harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, validitas adalah istilah yang menggambarkan kemampuan sebuah instrumen untuk mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua adalah reliabilitas, yaitu kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meskipun ada perubahan waktu. Selanjutnya, instrumen penelitian kuantitatif ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah 1. Angket dan kuesioner. Adalah pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data dari sumber kata atau responden. Kuesioner adalah lembaran pertanyaan yang berdasarkan pertanyaannya terdiri dari dua bentuk, yaitu kuesioner pertanyaan terbuka atau kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Versi keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vindi, silakan. Kemudian ada tes atau evaluasi. Pada dasarnya tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Alat ukur tersebut merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut penemuan tugas-tugas kognitif. Tes yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa manusia mempunyai perbedaan dan kemampuan kepribadian, minat, dan perilaku, serta bahwa perbedaan tersebut dapat diukur dengan cara tertentu. Kemudian yang ketiga ada media dokumenter. Dokumen adalah catatan tulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Jurnal dalam bidang keilmuan tertentu termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Bahkan literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori dokumen yang menunjukkan penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, mendeskripsikan realitas atau tanggapan seseorang, maka data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, maka data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Untuk memperoleh data yang baik, instrumen penelitian harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Adapun jenis-jenis instrumen penelitian kuantitatif terbagi menjadi 3, yaitu angket atau kuesioner,
tes atau evaluasi, dan media dokumenter. Ada kalanya penelitian menggunakan dua metode dengan pertimbangan yang matang sehingga hasil penelitian benar-benar bermanfaat atau mencapai tujuan yang diharapkan peneliti. Pada metode gabungan atau mixed methods menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Terkadang penelitian kualitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif atau sebaliknya. Hal ini kita lihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rohman. Berikutnya contoh penelitian. Dalam penelitian yang ditulis oleh Virat Wijaya yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Kepercayaan Diri siswa di SMA Negeri 1 Winasaba, Lombok Timur, metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala angket, bimbingan pribadi sosial, dan kepercayaan dari self-confidence. Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Maya Nadia Septiani yang berjudul Pengaruh Bimbingan dan Konseling Individu Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja, penelitian ini melakukan observasi kemudian membuat instrumen penelitian indikator keberhasilan konseling, yaitu menurunnya kecemasan konseli, adanya perubahan perilaku konseli ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik, serta adanya rencana hidup yang akan datang dengan program yang jelas. Instrumen penelitian dibuat menggunakan skala Likert. Digunakan angket ini untuk memperoleh data yang akurat mengenai seberapa besar pengaruh bimbingan dan konseling individu terhadap perilaku konsumtif pada remaja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon yang besar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.